Baik, teman-teman, politik identitas telah menjadi sebuah tema yang semakin relevan di dalam dunia politik di seluruh dunia pada saat ini. Konsep ini ialah mengacu pada cara sebuah individu atau kelompok untuk mengidentifikasi diri mereka sendiri dalam konteks sosial, budaya, dan ekonomi. Dan salah satu aspek yang sering muncul dalam politik identitas adalah semitisme. Baik, mari kita kenal lebih lanjut apa sih semitisme itu. Secara etimologis, semitisme adalah merujuk kepada sekelompok etnis yang berada di Timur Tengah, termasuk Yahudi dan Arab. Namun, dalam konteks dunia modern, istilah ini tuh lebih sering digunakan untuk menggambarkan sebuah stereotip dan prasangka terhadap orang Yahudi. Sementara itu, semitisme sendiri adalah sebuah istilah yang digunakan untuk menggambarkan diskriminasi, kebencian, atau prasangka terhadap orang Yahudi yang seringkali didasari oleh pemikiran negatif dan mitos yang telah berakar dalam budaya masyarakat. Oke. Selain semitisme ada yang namanya antisemitisme. Antisemitisme itu memiliki sejarah yang panjang dan dapat ditelusuri hingga ribuan tahun ke belakang. Dari pengusiran Yahudi dari Spanyol pada abad ke-15 hingga ke zaman Holocaust selama Perang Dunia Kedua. Lalu, antisemitisme telah menyebabkan penderitaan yang sangat luar biasa bagi komunitas Yahudi. Di sepanjang sejarah kebencian ini seringkali muncul dalam bentuk diskriminasi sosial, ekonomi, dan politik. Antisemitisme dapat ditelusuri kembali ke zaman kuno, di mana orang-orang Yahudi itu seringkali dijadikan kambing hitam sebagai di berbagai krisis yang mereka hadapi. Contohnya adalah ketika ada wabah penyakit dan krisis ekonomi, itu orang-orang Yahudi itu disalahkan. Lalu puncak terjadinya antisemitisme itu terjadi selama Holocaust, di mana sebanyak 6 juta orang Yahudi dibunuh oleh rezim Nazi. Nah, peristiwa ini tuh bukan hanya tragedi bagi komunitas Yahudi, tetapi juga menjadi peringatan bagi umat manusia tentang bahayanya kebencian dan intoleransi. Lalu Holocaust juga mengubah cara pandang dunia terhadap antisemitisme dan mendorong banyak negara untuk mengambil langkah-langkah untuk melindungi hak-hak tertentu atau hak-hak individu tertentu. Lalu, apa sih konsep politik identitas itu? Nah, politik identitas itu merujuk pada cara individu atau kelompok mengidentifikasi dan memperjuangkan hak mereka berdasarkan etnis, agama, atau budaya. Nah, dalam konteks ras Yahudi ini berarti memperjuangkan hak-hak mereka atau hak-hak manusia mereka dalam melawan segala bentuk diskriminasi. Lalu politisi dan aktivis itu seringkali menggunakan identitas ini untuk memobilisasi sosial dan politik. Lalu apa aja sih dampak-dampak dari politik identitas tersebut? Nah, politik identitas ini dapat memiliki sisi buruk positif atau negatif. Di satu sisi, ia memberikan suara kepada suatu kelompok, jadi sebuah kelompok itu mempunyai sebuah suara yang bisa berguna ke depannya. Namun, ini juga bisa menciptakan sebuah ketegangan yang berbeda, terutama ketika ada satu identitas yang dianggap lebih dominan, maka identitas yang lainnya dapat merasa terancam. Baik, nah kalau tadi sudah dijelaskan terkait dengan apa itu politik identitas, semitisme dan Yahudi, maka di sini saya akan menjelaskan terkait dengan stereotip apa yang dibuat untuk kalangan semitisme atau Yahudi itu sendiri. Nah, dari jurnal yang saya dapatkan, terdapat sebuah stereotip yang disebut dengan Zionisme, yang mana hal itu ada kaitannya dengan identitas keyahudian yang dipengaruhi oleh teori Asabiyah dari Ibnu Khaldun. Zionisme dipahami sebagai gerakan nasionalisme Yahudi yang berkembang di Eropa sebagai tanggapan terhadap antisemitik dan diskriminasi, serta sebagai usaha membangun tanah air dan negara Yahudi. Gerakan ini
memperkuat identitas kolektif dan semangat kebangsaan Yahudi, khususnya melalui simbolisme bahasa Ibrani dan konsep tanah yang dijanjikan. Nah, jurnal ini menelaah juga bagaimana konflik dan peperangan, terutama selama proses pendirian Israel, memperkuat identitas Zionis dan rasa kebangsaan di kalangan Yahudi. Zionisme menurut mereka menjadi pengikat utama yang menyatukan komunitas Yahudi Eropa dan memperkuat rasa kepemilikan terhadap tanah bangsa mereka, sebagaimana digambarkan melalui teori Asabiyah yang menyerukan solidaritas kelompok. Selain itu, di jurnal ini juga disebutkan bahwasanya meskipun Zionisme menghadapi tantangan, gerakan ini tetap akan ada dan terus berpengaruh terhadap identitas Yahudi, serta berdampak kepada konflik Arab-Israel dan hubungan geopolitik di kawasan tersebut secara keseluruhan. Ditegaskan pula bahwasanya Zionisme berperan besar dalam membentuk dan mempertahankan identitas keyahudian dan aspirasi negara Yahudi yang tidak akan hilang dalam waktu dekat. Nah, selain itu juga salah satu langkah-langkah mereka yang mereka lakukan terkait dengan era modern sekarang, yang mana kita sudah menyaksikan kebangkitan sentimen antisemitik di berbagai belahan dunia. Media sosial dan platform digital seringkali menjadi sarana mereka atau sarana untuk menjadi penyebaran kebencian dan stereotip. Informasi yang salah dan narasi yang menyesatkan dapat dengan cepat menyebar dan memperburuk prasangka yang sudah ada. Nah, banyak individu maupun kelompok dari mereka telah mengambil langkah untuk melawan antisemitik. Mereka terlibat dalam gerakan sosial dan pendidikan untuk meningkatkan kesadaran akan bahaya kebencian. Program-program pendidikan yang menekankan sejarah Yahudi dan Holocaust telah diimplementasikan di berbagai negara untuk melawan kebencian dan diskriminasi terhadap mereka. Selain itu, ada juga solidaritas antar kelompok, yang mana dalam menghadapi tantangan ini, solidaritas antar kelompok menjadi sangat penting karena ketika suatu kelompok terancam, maka semua kelompok itu juga harus bersatu. Itu adalah anggapan mereka. Nah, hal ini tidak hanya penting untuk melawan antisemitisme, tetapi juga untuk menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan harmonis. Contoh nyatanya dapat dilihat dari berbagai gerakan sosial yang memperjuangkan hak asasi manusia, dan banyak individu dari latar belakang yang berbeda bersatu untuk melawan diskriminasi. Hal itu menunjukkan bahwa perjuangan melawan kebencian bukan hanya tanggung jawab satu kelompok saja. Kesimpulannya, politik identitas dan semitisme adalah tema yang kompleks dan saling terkait. Dengan memahami sejarah dan tantangan yang dihadapi oleh komunitas Yahudi, mereka beranggapan bahwa untuk kita lebih menghargai pentingnya inklusivitas dalam politik identitas. Nah, upaya itu untuk menciptakan dunia yang lebih adil dan harmonis, oleh karena itu memerlukan kolaborasi dan pengertian antara semua kelompok identitas dalam menghadapi kebangkitan antisemitisme di era modern. Penting bagi kita juga untuk terus berjuang melawan diskriminasi dalam segala bentuknya apapun itu. Terima kasih.